Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, gharar yaitu ketidakjelasan, riba yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Apakah proses dari seleksi emiten syariah ini seringkali dianggap kompleks, Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan dengan analogi sederhana, Pak? Oke, tadi sebenarnya sudah saya jelaskan yang saham syariah. Kalau dibilang kompleks sebenarnya tidak juga ya, karena yang melakukan ini sebenarnya OJK dan DSN MUI. Dia sudah tetapkan filter, lalu setelah itu tinggal perusahaan memenuhi kriterianya. Contohnya tadi apa, dia bisnisnya apa, lalu yang kedua rasio utangnya nggak boleh utangnya lebih banyak, lalu pendapatan non halalnya. Tidak kompleks amat karena semua filternya ini kan bisa kelihatan dari laporan keuangan. Misalkan apa? Kalau bidang usahanya kan kelihatan dari penjualan, dia jualan apa sih? Keuntungannya dari mana? Dia jual rokok kah atau jualan apa? Lalu yang kedua, kalau dari utang itu kan bisa dilihat dari neraca. Laporan keuangan ada laporan neraca, ada pos untuk utang. Dibandingkan utangnya sama modal sendiri, gitu ya. Lalu yang ketiga, rasio pendapatan non halal ada di pendapatan rugi laba, gitu ya. Jadi kan dilihat, pendapatan usahanya berapa, ada pendapatan mungkin bunga, gitu ya. Nah, jadi kan kelihatan pendapatan non halalnya berapa persen dari total pendapatan. Baik Pak, beralih mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja Pak kendala yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam proses menjadi emiten, Pak? Oke, gini. Perlu kalian tahu yang di pasar modal sekarang itu ada 941 emiten. Apa maksudnya itu emiten? Emiten itu maksudnya perusahaan-perusahaan publik. Apa ciri-cirinya perusahaan publik? Di belakang namanya ada tulisan TBK. Kalau kalian pernah belanja PT Indofood, CBP Sukses Makmur TBK, PT Bank Syariah Indonesia TBK, PT Telkom Indonesia TBK. Kalau kalian mau pelajari lebih lanjut terkait dengan ini kan namanya Go Public. Untuk menjadi emiten namanya Go Public. Cari di website namanya gopublic.idx.co.id. Di situ ada semua syaratnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.